Halo, berjumpa lagi bersama saya di dalam Digital Dive with Yosef. Kali ini episode kita akan membahas mengenai keraguan seller yang ingin menjadi seorang afiliator aja deh. Kalau misalnya kita sebagai affiliate itu ternyata posisinya lebih untung, ngapain kita jadi seller? Mungkin kamu pernah nggak terlintas hal tersebut di dalam pikiran kamu yang mungkin saat ini kamu sudah punya toko, baik itu di Shopee, baik itu di Lazada, baik itu di marketplace lainnya, atau bahkan kalau kamu punya toko di TikTok juga. Lebih baik jadi afiliator karena afiliator itu sepertinya sekarang lagi rame banget ya. Terus ngapain saya jadi seller? Kalau bisa saya jadi seller, jadi affiliate juga deh. Nah, dalam episode kali ini kita akan membedah secara dalam kenapa ternyata ada 3 keuntungan aset terbesar kalau kita menjadi seorang seller yang justru afiliator itu ngiri sama kita. Kalau kita nggak tahu hal ini, mungkin kita bisa jadi ikut tanda petik tren mainstream yang memang trennya sekarang ini adalah semuanya lagi ngobrolin afiliator ya. Nah, di episode kali ini kita akan kebalik ngobrolin seller. Di dalam episode kali ini memang kita melihat bahwa di akhir-akhir tahun 2024 ini, bahkan mungkin sampai tahun 2025 nanti, masih akan banyak yang diperbincangkan ini adalah seputar affiliate. Karena memang di dalam TikTok ataupun di marketplace manapun sedang baru untuk affiliate ini masuk ke beberapa marketplace seperti contohnya Lazada atau bahkan di YouTube itu sedang menuju ke afiliator. Oleh karena itu banyak platform-platform ini yang memang membahasnya ini seputar affiliate. Tapi ternyata banyak yang nggak dibahas, yaitu keuntungan apa sih yang dimiliki oleh seller yang tidak dimiliki oleh affiliate. Kalau misalnya kita sebagai seorang affiliate, apa aset terbesar kita? Yang pertama pasti kalau kita sebagai afiliator, aset terbesar kita adalah kedekatan seorang affiliate yang posisinya ini memang sebagai reviewer, sehingga lebih dekat dengan audiens, lebih dipercaya oleh audiens atau viewer karena memang dipersepsikan dia ini objektif dalam mereview sebuah produk. Betul ya? Berbeda dengan kalau kita sebagai seorang seller. Contoh saya seorang seller yang sedang menjual katakanlah cangkir, maka otomatis saya tidak mungkin mengatakan bahwa cangkir saya ini adalah cangkir yang memiliki sebuah kelemahan. Tapi kalau sebagai seorang affiliate biasanya posisinya itu netral, dia bisa membandingkan antara produk satu dengan produk yang lainnya karena memang dia posisinya bukan seorang seller. Cocok seperti seorang influencer atau seorang kreator di sosial media yang juga melakukan review terhadap beberapa produk sekaligus dari seller yang berbeda-beda. Nah, kekuatan inilah yang sebenarnya posisi yang menjadi aset terbesar seorang affiliate, yaitu membangun personal branding dirinya sehingga punya kedekatan lebih dan lebih dipercaya oleh audiensnya atau oleh pembelinya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau aset bagi affiliate adalah tadi personal branding, apa aset terbesar bagi kita yang mungkin saat ini adalah seorang seller? Nah, ternyata karena kita belum mengerti atau belum sadar bahwa kita punya aset besar juga dibandingkan dengan affiliate, maka persepsi kita adalah affiliate ini punya kelebihan dan saya tidak punya kelebihan dibandingkan dengan afiliatornya. Ternyata ada loh teman-teman. Jadi di sini contohnya kamu yang saat ini sebagai posisi seorang seller itu ada 3 kelebihan besar yang sebetulnya kita miliki. Yang pertama adalah sebanyak-banyaknya affiliate menjual produk kita, karena biasanya kalau kita seorang seller kita bisa dibantu jualan ya oleh afiliator. Tapi pernahkah kita sadari bahwa sebanyak-banyaknya afiliator tersebut menjual produk tertentu, dia tidak pernah menjadi pemilik tokonya, pemilik produknya, dan tidak pernah memiliki histori data penjualan atau aset digital yang berpengaruh dalam jangka panjang. Contoh, kalau di offline simpelnya kita punya toko di Mangga 2 itu atau di Tanah Abang ya, itu kita bisa wariskan ke anak kita, nanti ke cucu kita. Ada loh di tempat-tempat pusat perbelanjaan tersebut yang di trade center yang di Tanah Abang yang tokonya itu sudah bukan dari pertama orang tersebut merintis, sudah turun ke anaknya, sudah turun ke generasi selanjutnya lagi. Jadi turun-temurun itu punya toko di Mangga 2 atau di Tanah Abang. Betul ya? Ini bisa dilakukan kalau kita seorang seller, tidak bisa dilakukan kalau ini seorang affiliate. Kenapa? Karena affiliate itu asetnya adalah personal branding. Begitu orangnya sudah tidak ada, maka contohnya Steve Jobs, Apple-nya, perusahaannya bisa diwariskan, dilanjutkan nih oleh pemegang saham lainnya. Tapi Steve Jobs-nya, personal brandingnya Steve Jobs
bersamaan dengan orangnya dia akan lewat juga. Nah, aset ini dimiliki oleh toko atau seller. Seller itu begitu produknya dijualkan oleh affiliate, pada akhirnya nanti penjualan itu akan masuk ke mana? Masuknya adalah affiliate jualan masuknya ke ulasan atau review di SKU produk yang dimiliki oleh seller. Ini sangat penting karena produk dengan jumlah penjualan ulasan yang kuat ini aset yang mendatangkan traffic ya. Misalnya ada satu produk SKU yang kita miliki di toko kita dijualkan oleh banyak afiliator, mereka itu sebenarnya nambahin jumlah ulasan dan review dan kekuatan dari algoritma produk di toko kita. Yang produk ini itu kalau produknya ini memang everlasting ya, dalam jangka panjang bisa kita keep ya kriteria produknya, maka produk ini bisa diwariskan nanti ke anak dan cucu kita, dan masih toko kita ini juga bisa diwariskan ke anak dan cucu kita. Ini aset terbesar seorang seller yang tidak bisa dimiliki oleh affiliate. Lalu kedua, berbeda dengan affiliate itu tadi kalau kita bahas, aset terbesarnya affiliate adalah karena dipercaya, posisinya netral, objektif, mereview, maka aset terbesarnya adalah kedekatan atau familiarity-nya dengan audiensnya. Mau dia sebagai afiliator yang affiliate live shopping, atau dia affiliate-nya kalau di TikTok ada feed di TikTok, atau di Shopee ada Shopee video ya, affiliate fokus di Shopee video, atau dia affiliate yang share link di Instagram membangun personal branding. Tapi yang jelas wajah atau personal brandingnya tersebutlah adalah asetnya. Nah, berbeda dengan kalau misalnya toko, selain tadi ada ulasan, ada pembelian, sebetulnya yang bisa toko lakukan untuk menaikkan pembelian dari apa yang sudah dibantu dari afiliator adalah kelola ulasan pembelian di toko kamu, di produk kamu itu dengan baik. Jadi afiliator ngambil barang dari toko seller, mereka sudah menjualkan, begitu mereka jualan nanti kan check out, tapi sebenarnya produknya itu nanti akan masuk ke kita atau ke seller. Di tempatnya seller nanti ada SKU tersebut, nanti akan tambah jumlah penjualannya dan juga ada reviewnya. Nah, sangat jarang yang seller itu menganggap bahwa itu adalah aset terbesarnya seller, dan karena jarang disadari maka tidak dioptimasi ulasan tersebut. Nah, karena sekarang kita tahu bahwa itu aset salah satu yang terbesar yang tidak dimiliki oleh affiliate dan hanya dimiliki oleh seller, maka kamu wajib nih mengoptimasi atau mengelola dengan baik ulasan-ulasan tadi. Jadi ulasannya jangan lupa, ulasan itu sebisa mungkin ada yang positif, pasti juga ada negatif ya di ulasannya ya. Tapi semuanya harus dibalas. Kenapa? Karena cara kita membalas yang positif itu dinilai, tapi kalau ada komplain atau ulasan negatif, kalau kita meresponnya dengan baik pun itu akan terlihat dan akan jadi catatan digital. Dan justru dari komplain negatif kalau di handlingnya bagus, jadi aset yang besar juga. Tandanya toko kita ini bisa menghandle komplain tersebut. Jadi jangan lupa bahwa ulasan atau review itu dikelola. Nah, lalu yang extra miles yang jarang lebih dilakukan lagi oleh seller adalah gunakan review tadi ke beberapa tempat strategis. Contoh, ulasannya kita sudah dapatkan dan mungkin itu hasil dari penjualan para afiliator toko, sudah masuk reviewnya. Pernahkah kita memindahkan review tersebut supaya tidak hanya menempel di SKU produk kita saja? Misal, reviewnya ada yang bagus, kita screenshot, kita pindahkan ke Instagram kita. Di Instagram kita bisa kita buat sebuah postingan di mana di situ ada testimoni dari pembeli-pembeli yang ada di Shopee kita. Mungkin bisa juga kita pindahkan, kita screenshot, kita masukkan ke toko kita masukkan image-nya ke dalam salah satu dari halaman produk kita, atau bahkan kita masukkan ke dalam salah satu banner yang ada di toko kita, testimoni dari pembeli-pembeli kita. Nah, inilah yang menjadi kekuatan seller, yaitu memiliki aset-aset digital yang tidak dimiliki oleh affiliate, yang bisa nantinya malah menambah penjualan bagi toko kita, yang jarang dilakukan oleh banyak seller. Nah, jadi itulah dia tips-tips paling tidak untuk bisa mengkonvert ulasan tadi, nggak hanya stay aja. Nah, biasanya untuk bisa juga memancing ulasan atau review tadi, kita memberikan customer hadiah saat menilai dengan menggunakan, kalau di Shopee itu ada namanya reward coin Shopee. Jadi afiliatornya sudah menjualkan produk kita, lalu kita sebagai seller ini nggak hanya
mengevaluasi afiliator penjualannya saja ataupun mengevaluasi kontennya mereka saja. Tapi begitu ada penjualan, nanti ada review di SKU kita, yang nanti SKU review ini kita akan pindahkan ke media-media lainnya, dan kita berikan juga insentif untuk orang itu ngasih review positif dengan cara dikasih reward koin Shopee. Sebab nanti ada yang afiliator jualan produk kita, mereka membeli di toko kita, lalu customer tersebut yang datang dari afiliator ini pada akhirnya bisa ngasih review di toko kita karena mereka tahu akan dapat reward koin Shopee tambahan. Ini hal-hal yang nggak bisa dilakukan oleh affiliate ya. Nah, kekuatan selanjutnya dari seller, aset digital yang dimiliki oleh seller itu adalah akses ke pembelian berulang. Nah, affiliate itu bisa nggak ya kalau misalnya kita membeli di affiliate yang satu, kita akan beli lagi ke sana? Bisa ya. Misalnya kita beli panci biasanya kalau di RKP manajemen itu top affiliate-nya salah satunya kalau panci adalah Kak Rizka. Kalau mainan top affiliate-nya adalah Kak Epin. Bisa nggak kita beli lagi ke tempat mereka? Bisa. Kalau kita ingat namanya adalah Kak Rizka, live-nya Kak Rizka, lalu kita sudah pernah berinteraksi dengan Kak Rizka dan kita sudah timbul personal brandingnya Kak Rizka, maka kalau saya butuh panci lagi, saya beli ke Kak Rizka. Itulah sebabnya aset nomor satu adalah personal branding dari affiliate. Tapi nggak ada cara buat affiliate untuk tiba-tiba bisa blasting kontak ke yang sudah pernah beli dari live shopping milik affiliate tersebut. Dan ini bisa dilakukan oleh seller. Jadi ada kekuatan yang dimiliki oleh seller yang lebih ketimbang kekuatan yang dimiliki oleh affiliate, yaitu adalah akses ke pembelian berulang. Jadi sangat mungkin banyak yang tidak sadari, tapi sebetulnya seller itu bisa memiliki fitur untuk pada akhirnya memberikan voucher penawaran ke orang yang telah membeli dengan cara melakukan broadcast. Bahkan ada ya fitur di broadcast itu, fitur yang memang digunakan untuk reminder pembelian. Misalnya skincare habis dalam waktu sekian bulan, sebelum habis maka sudah ada broadcast yang dikirimkan ke customer lewat aplikasi yang ada di Shopee. Nah, fitur-fitur ini hanya bisa digunakan oleh seller. Dan oleh karena itu memang fokusnya seller ini bukan hanya ke orang yang membeli baru aja, tapi justru mengelola orang yang sudah pernah beli. Ini kekuatan yang hanya dimiliki oleh seller. Aset digital yang dimiliki oleh seller adalah meningkatkan loyalitas dari orang-orang yang sudah pernah beli, yang ternyata ini disupport ya fitur-fiturnya oleh platform sendiri, tapi sekali lagi mungkin belum pernah kamu gunakan. Nah, jadi ini penting sekali aset buat seller, kemampuan membangun loyalty yang tidak bisa diakses oleh affiliate. Karena memang banyak seller saat ini memposisikan dirinya membandingkan dengan affiliate, bahwa kalau affiliate ini sepertinya dia bisa jualannya wah ya, atau penjualannya juga bisa ada yang besar-besar ya. Kita sebagai seller gimana caranya supaya bisa jualan besar juga? Targetnya mungkin sama, jualan dengan omset yang besar, tapi caranya berbeda antara affiliate dan seller. Karena aset digital dan fitur-fitur yang bisa diakses oleh affiliate berbeda dengan aset digital yang dimiliki oleh seller. Nah, mudah-mudahan setelah di dalam episode kita kali ini kita membedah 3 kekuatan utama seller, aset digitalnya yang berbeda dibandingkan dengan affiliate atau tidak dimiliki oleh affiliate, kita menjadi tahu bahwa sebetulnya kita bisa mengkombinasikan kekuatan affiliate dengan kekuatan kita sebagai seller. Biarkan affiliate memasarkan produk kita dan kita sebagai seller berfokus ke aset-aset digital, kekuatan-kekuatan yang adalah kelebihan seller, yaitu bisa memperbanyak ulasan aset review, bisa pembelian berulang dengan menggunakan voucher, dan bisa menggunakan strategi optimasi toko lain yang memang didukung oleh platform itu sendiri. Semoga insight ini bisa berguna buat kamu, and don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Sampai jumpa di episode-episode lainnya bersama saya, Yosef Abbas. Dadah!